Halo Jiwaku, selamat siang. Ini Cingo mau tarik energinya ya. Untuk seseorang yang pernah mengkhianati kamu, dia bakal dapat karma apa yang diterima ya. Atau bisa juga ini karma dari orang ketiga ya. Intinya karma dari orang ketiga ya. Orang ketiga yang sudah merebut pasangan kamu itu dapat karmanya apa? Sekarang sih Jingo lihat hidupnya penuh dengan kekosongan. Hidupnya penuh dengan kekosongan. Kosong banget hidupnya dia. Ya. Wah, udah bodo amat dengan masalah hidup dia sebenarnya di sini ya, mencintai dalam diam. Dia mencintai dalam diam. Ya, resiko. Ada kebahagiaan yang akan datang. Oke, ini untuk orang ketiga ya. Cingo ngelihatnya di sini, kenapa tiba-tiba? Oh, di sini ada kesadaran. Di sini dia ada kesadaran. Dirinya dia udah ngerasa kosong, udah ngerasa bodoh amat ya dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan tentang keburukan dia di sini ya. Dia merasa kayak ya udah santai aja lah kayak gitu. Gila ya, orang yang seperti ini nih orang yang nggak bisa berubah, yang nggak bukan nggak bisa, orang yang nggak mau berubah ya. Ada penyesalan ya, gimana nggak nyesel, dia udah ngelakuin kesalahan, udah ngelakuin hal-hal yang buruk di dalam hidupnya dia ya. Yang namanya dia ngerebut ya, sebenarnya sih kita nggak bisa nyalahin orang ketiga ya. Pasangan kamu juga salah, kenapa dia mau, ada yang berdusta, dia berdusta tentang hidupnya dia berdusta dengan hidupnya dia sendiri, dia berdusta dengan dirinya dia sendiri ya. Ini tentang gebetan. Jadi intinya dia itu selingkuh dengan pasangan kamu, tapi juga dia gini loh, pasangan kamu tuh selingkuh dengan dia. Nah, selingkuhan pasangan kamu itu punya gebetan dan dia mencintai dengan diamnya, dia nyintai gebetannya itu karena menyembunyikan perselingkuhannya itu dari pasangan kamu. Dan Jingho lihat di sini dia pengen ngerasain kebahagiaan. Memang sih bakal ada kebahagiaan yang dia dapat, tapi di sini Jingho lihatnya tiba-tiba ada penyesalan karena ada karma perselingkuhan. Jadi dia itu gini, ini kok ada hubungannya dengan pasangan kamu dan ada hubungannya dengan orang ketiga itu. Jadi pasangan kamu ini selingkuh dengan selingkuhannya selingkuh lagi, selingkuhannya selingkuhan kamu, selingkuhannya selingkuhan pasangan kamu, selingkuh lagi. Jadi di sini tuh kayak diberantas ya. Ini tuh ketemu orang baru lagi, ketemu orang baru lagi. Jadi gini loh say, kamu paham nggak? Pasangan kamu selingkuh dengan orang ketiga itu, orang ketiga itu selingkuh lagi. Nah, selingkuhannya orang ketiga itu selingkuh lagi. Jadi seperti itu. Jadi gitu terus. Dan di sini Cingo ngelihat karma apa yang bakal dia terima untuk orang ketiga yang sudah menghancurkan hubungan kamu. Di sini ada keterpurukan. Ada keterpurukan dan juga ya ampun, emang gak punya otak, maaf. Emang gak punya ini ya, dia tuh memang bener-bener gak punya etika banget. Dia ini dengan beraninya, dengan lampang, dengan lantangnya dia ya. Dengan lantangnya dia mengakui bahwa dia itu tidak bersalah. Dia ngerasa bahwa pasangan kamu suka kok sama aku. Aku juga suka sama dia. Ya aku gak peduli, dia pasangan kamu, aku gak peduli. Gitu, aku nggak peduli. Dan di sini Ciung lihatnya juga dia juga selingkuh dari pasangan kamu dan dia juga diselingkuhin dari selingkuhannya. Dan karmanya di sini sih belum kelihatan ya, sebentar. Ini sih benar-benar Ciung ngelihatnya ini ada minus plusnya sih sebenarnya Ciung lihat ya. Kalau Ciung ngelihat di sini ya, energinya karma yang dia terima ini bakalan ada kayak kedukaan, bakalan ada kayak kesakitan, kehancuran ya, seperti itu. Cuma lihatnya seperti itu.
Sebentar, Cingo mau kasih tambahan lagi di sini. Kurang puas. Ya, kurang puas. Ya, kurang puas. Ya. Karma untuk orang ketiga ya, apa yang bakal diterima di sini ya. Bayar karma di sini ya. Wow. Ya, orang ketiga ini bakal menerima karmanya ya. Orang ketiga ini bakal menerima karmanya. Ya. Ya, sekarang di sini ada ketulusan, kejujuran, kebenaran ya. Bagaimana ada kejujuran dan ketulusan? Kalau di dalam dirinya dia itu ada kedustaan. Dia berharap keberuntungan itu menghampiri dia. Dia berharap kebahagiaan itu menghampiri dia. Di sini cuma lihatnya dia bakal mendapati karma buruk banget ya, seperti yang Jingo jelaskan tadi, kehancuran ya, kehancuran tentang hidupnya dia ya. Jingho juga melihat sebenarnya dia ini sudah memiliki hubungan ya. Dia sudah memiliki hubungan, mungkin dari dalam hubungannya dia itu kurang bahagia atau bagaimana, terus dia selingkuh dengan pasangan kamu. Dan karma apa? Di sini sebenarnya sih menunggu impian ya. Dia tuh sebenarnya lagi nunggu impian. Entah menunggu impian punya rumah atau menunggu impiannya bersama siapa atau apa ya di sini ya. Cuman yang jelas dia egois banget di sini ya, egois di dalam kehidupannya dia. Jingo ngelihatnya sih seperti itu. Jadi karmanya itu buruk banget ya, hancur banget secara batin, secara duniawi, secara batin hatinya dia terluka, kecewa karena dikecewakan ya. Apa yang dia tabur ya itu yang dia tuai, seperti itu. Ini kehidupan ini kok kayak rumit banget ya. Selingkuhan, diselingkuhin lagi. Jadi pasanganmu selingkuh, terus selingkuhan pasangan kamu diselingkuhin lagi gitu. Jadi gimana ya seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan karma. Jadi karma orang ketiga ini benar-benar kayak numpuk ya, numpuk banget. Sebentar lagi ya, sebentar Singo mau ambil kartu lain lagi. Masih tentang karma apa yang bakal diterima sama si orang ketiga ya. Karma apa yang bakal diterima orang ketiga ini Jingo singkirin aja ya. Ini Jingo singkirin dulu ya. Jingo singkirin. Di sini sebenarnya ada keuangan yang mungkin ada membaik dan Jingo lihat sih kan ini 10 kita hitung 1 ya. Membaik dan memburuk ya di sini ya. Sebentar. Perselingkuhan, dia dapat karma diselingkuhin sama pasangan sahnya dan juga diselingkuhin sama selingkuhannya. Jadi orang ketiga ini yang ngerebut pasangan kamu diselingkuhin karena selingkuhannya pasangan kamu ini selingkuh gitu loh, gitu. Ih gila, double dia berarti selingkuhnya itu beberapa orang ya di sini ya. Ada pengkhianatan dari seseorang. Ini bisa cowok bisa cewek tergantung kamu yang nonton ya. Kalau kamu nonton cowok ya ini cewek ya. Kalau kamu nonton cewek ya ini cowok. Maksudnya gimana ya? Pasangan kamu intinya ini itu tentang si orang ketiga itu, tentang karmanya. Jadi dia bakal dapat karma. Dia ngerasa dia akan merasakan apa yang sudah kamu rasakan selama ini. Ya, dia Jingo lihatnya sih dia bakal ditinggalin sama pasangan sahnya ya. Dan dia juga bakal ditinggalin sama selingkuhannya. Jadi ini Jingo ngebahas orang ketiga yang selingkuh dengan pasangan kamu. Ya, kamu kan nanya karma apa yang bakal diterima orang ketiga. Nah ini yang bakal diterima. Jingo akan hitung keseluruhan dan kita hitung kuno. 1 dan 4 itu 5, 7, 1 dan 9 10, cuma 1, 10 kita hitung 1, 3, ada 17 kita hitung 8. Bakal ada perubahan yang seperti yang ini ya, buruk banget. Ini karma, jelas banget ya, bayar karma. Dia akan membayar karma dan kehilangan semua, kehilangan cinta yang tulus, kehilangan kesadaran, kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, kehilangan keuangan, kehilangan kesehatan. Bahkan ini dia kayak hampir nggak kuat. Makanya di sini ada kekosongan. Dia ngerasa kosong banget hidupnya. Ini mungkin yang sudah kamu rasakan, say. Ini mungkin yang sudah kamu rasakan ya. Dan ini akan diterima sama orang yang sudah menzolimi kamu, yang sudah menjahatin kamu. Intinya seperti itu.
Oke, terima kasih sudah jiwaku, yang udah nonton, yang udah subscribe, like, share, and silahkan komen di bawah. Ini adalah request ya, ini request ya, ini request. Jadi semoga resonate yang positifnya ya. Ya. Dadah, sampai jumpa kembali. Salam damai sejahtera, semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, dilancarkan rezeki kamu, didamaikan jiwamu, dijernihkan pikiranmu, dilembutkan hatimu, disehatkan pikiranmu, hidupmu, disehatkan dompetmu, disehatkan semuanya, lancar dalam segala hal ya. Semoga kamu diberikan kelembutan hati, ketabahan, keikhlasan dalam segala hal ya. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu ya. Ketika kamu sedang dibakar, jangan lawan itu dengan api, tapi lawan api itu dengan air. Artinya ketika kamu dijahatin sama orang, jangan kamu lawan dengan emosional, dengan ego, dengan keras kepala, dengan sakit hatimu, jangan. Tapi lawanlah dengan damai, dengan hati yang damai, dengan intinya dengan sesuatu yang positif. Intinya kalau kamu lagi dijahatin sama orang, kamu serahkan sama Tuhan, sama Sang Pencipta. Doakan yang positif, doakan yang baik. Kamu akan mendapatkan karma baik ketika kamu mendoakan orang yang sudah jahat sama kamu. Tapi ketika kamu dijahatin sama orang, entah kamu dipukul atau dijahatin, difitnah, apalah, intinya dizolimin, terus kamu balas dengan dendam, sakit hati yang rugi kamu ya. Jadi intinya api dibalas dengan air. Terus kamu pasti nanya, ya gua emosi nih, gimana? Senang dong dia dong. Tenang, kamu gak usah ngebales. Tuhan akan balas. Tuhan punya mata, Tuhan melihat, maha mendengar, maha pengampun, Tuhan tuh maha adil, maha segala-galanya. Kamu perlu mendoakan orang yang jahat itu yang baik aja, supaya kamu dapat karma baik. Posisi kamu sudah benar, jangan jadikan posisimu menjadi salah karena kamu dendam. Ya, seperti itu. Oke? Dadah, suciwaku. Sampai jumpa kembali.